Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku, kata Nabi, akan masuk surga. Amin. Amin. Illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Heran sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Qala man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang mentaatiku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang tidak mau mentaatiku, siapa yang bermaksiat kepadaku, kata Nabi, yang menolak aku, merekalah orang yang enggan masuk surga. Semoga kita semua termasuk kepada hamba yang taat. Amin. Amin. Dan untuk mentaati Allah ini diperlukan iman. Tidak diperlukan kekayaan, tidak diperlukan kesehatan, tidak diperlukan popularitas, kecantikan, ketampanan. Untuk mentaati Allah tidak diperlukan kekuasaan, jabatan, tapi diperlukan iman. Ya, sekaya apapun orang hadirin sekalian, kalau tidak ada iman tak mampu dia mentaati Allah. Tapi lihat banyak orang-orang miskin, kadang makan pun dia belum, tapi dia di masjid, dia taat kepada Allah, dia tak bermaksiat. Sesehat apapun badan orang, ya, ada orang yang badannya masya Allah sehat, olahraga tiap hari, tapi ke masjid pun tak mampu, salat pun tak mampu, baca Al-Quran tak mampu. Ada orang sakit merangkak-rangkak ke masjid. Ya. Nah, iman ini adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Tidak ada perkara yang lebih penting daripada iman. Ini perkataan sederhana ya, tapi jarang orang yang paham. Ya, jarang orang yang paham. Tidak ada perkara yang lebih penting dari iman. Coba sebut apa saja. Suami, istri, anak, kendaraan, rumah, pangkat, jabatan, kekayaan, duit. Ya. Satu orang mati nggak punya rumah, Allah nggak marah. Mati nggak punya mobil, Allah nggak marah. Mati nggak punya suami, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya teman, nggak punya pangkat, jabatan, Allah nggak marah. Orang mati kena corona, Allah nggak marah. Betul. Tapi apabila ada satu orang yang mati tanpa iman, ini masalah. Ini nggak main-main nih, Pak. Mau tahu nggak tanda-tanda iman itu ada dalam hati seorang hamba? Tanda-tanda iman ada di dalam hati seorang hamba, ada. Ciri-cirinya, datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, biasa saja. Hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Jadi, hiruk pikuk, gonjang ganjing perubahan dunia ini, suasana dan keadaan bagi orang beriman itu biasa aja. Dia memandang sebagai ujian saja. Dapat harta dia bersyukur, standar aja. Tidak berubah cara jalannya. Hari ini nggak pegang duit satu tas, Pak, pulang ke rumah berubah cara jalan. Orang mau dibeli semua. Apa kau? Orang nggak ngapa-ngapain gitu dia. Kalau nggak punya duit kayak kucing basah, ngomong pun tak berani. Orang beriman tak terkesan. Dia tahu dunia ini tak ada harganya dalam pandangan Allah, dan dia yakin, bukan hanya sekedar tahu, yakin dunia tak lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk. Dunia ini tidak lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk. Bersumpah Rasulullah dalam hadis itu, wallahi, kata Nabi, sekiranya harga dunia sama dengan sebelah sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir takkan diberi minum walau seteguk air pun di dunia ini. Tapi coba lihat, Allah bagi semua. Itu gedung-gedung tinggi hampir semua orang-orang kafir semua yang punya. Ad-dunya jannatul kafir, surganya orang kafir, sijjinul mu'minin, penjara bagi orang mukmin. Sekaya apapun orang beriman tetap penjara, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Banyak peraturannya. Ya. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Ta'ala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman ini harus diusahakan. Nah, ini untuk memasukkan iman ke dalam hati kan dari sini, dari mulut ke hati ini nggak sampai satu jengkal, tapi perlu perjuangan pengorbanan sampai mati untuk memindahkan kalimah dari lisan ke hati kita. Jadi sebelum kita nih ulama sampaikan, bahkan ini bukan hanya perkataan ulama, ini dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.
Ucapkanlah perkataan yang hak. Seluruh kitab tafsir menjelaskan apa itu perkataan yang hak. La ilaha illallah. Apabila orang berdakwah, dia banyak membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Apa janji Allah? Yuslih lakum a'malakum. Aku akan perbaiki diri kalian dan amalan kalian. Jadi kalau kita ingin hati kita baik, yang pertama apa? Lisan kita diperbaiki. Apa yang dibicarakan manusia, didengar manusia, dilihat manusia, difikirkan manusia, itu masuk ke hatinya. Ini hati ini kan kecil ini, tapi jangankan mobil, rumah, dunia masuk ke dalam. Padahal orang beriman itu jelas ciri-ciri mereka bagaimana? Ma fi qalbi ghairallah. Tidak ada selain Allah di hatinya, hanya ada Allah saja. Tidak ada makhluk di hatinya. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil taruh di garasi, jangan masuk hati. Suami jangan masuk hati, istri jangan masuk hati, anak jangan masuk hati. Ini berat untuk mengeluarkan ini, Pak. Orang beriman di hatinya hanya Allah saja. Kesedihan orang beriman itu ketika hilangnya Allah dari hatinya. Kalau hilangnya dunia bagi dia sama saja. Ujian ya. Kan ayat yang kita baca pertama. Sengaja kata Allah, aku menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Untuk ujian, menguji manusia. Siapa di antara kita yang paling ahsan amalnya, yang paling baik amalnya. Kekayaan bukanlah sebuah kemuliaan, tapi ujian. Apa ujian? Ujian bagi orang kaya, apakah dia bersyukur atau tidak? Kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan, tapi kemiskinan adalah ujian. Apakah dia bersabar atau tidak? Bahkan orang miskin yang bersabar ini Allah janjikan melalui lisannya Rasulullah SAW dimasukkan ke surga 500 tahun lebih awal dari orang kaya. Loh kok gitu, Bang? Karena harta yang halal akan dihisap oleh Allah, yang haram akan diazab. Kalau orang miskin tak banyak, dihisap juga tapi tak banyak. Tak sebanyak hisapnya orang kaya. Nah, maka orang-orang kaya yang beriman hebat dia. Dia kumpulkan harta sebanyak mungkin, dia gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Itu orang beriman hebat. Dia menjadi pengusaha langit seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Mereka orang-orang multi bilioner, bukan miliuner, bilioner. Berkali-kali dia menginfakkan ribuan ekor unta. 700 ekor unta dengan semua isinya diinfakkan. Enggak ada masalah, Pak. Seberapa banyak pun harta kita tetap itu nothing. Kata Nabi, mau tahu perbandingan dunia dengan akhirat? Celupkanlah ujung jari telunjuk kalian ke samudra yang luas dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Hari ini orang berebut tetesan air itu. Dia abaikan samudra yang luas. Ya. Maka jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Siapa anak-anak dunia? Orang yang sibuk bicara dunia, mendengar dunia, pikir dunia, bangun tidur pikir dunia. Orang ke masjid sholat subuh dia ke pasar. Tidak sholat dia. Banyaknya kayak gitu. Banyak, Pak. Saya kan sering main di Tanah Abang. Belum azan subuh udah buka toko. Pinggir jalan tuh. Udah angkat-angkat semua. Ini orang mudah-mudahan sangat baik, mudah-mudahan sholat subuh. Tapi siapa yang bangun di pagi hari, kata Nabi, dia pergi ke pasar, tak ke masjid dia, tak sholat subuh dia telah membawa benar syaitan. Dan siapa yang bangun di pagi hari dan dia pergi ke masjid. Kalau sekarang kan zaman corona ya, masjid orang takut ke masjid, ke pasar nggak takut. Ini udah zaman tipu semua. Dia pakai cadar, dia pakai tutup muka, jilbab nggak dia pakai. Sama corona dia takut, sama Allah nggak takut. Ini umat hari ini. Nak, cuci mukamu nak nih ibu-ibu nih. Cuci tanganmu nak, cuci mukamu nak. Apa susahnya ajar nak berwuduk kamu nak? Apa susahnya? Hari ini orang nggak pikir agama, Pak. Pikirnya dunia, takut mati, takut sakit, takut miskin. Ya. Nah, ada orang yang bangun pagi pikir dunia, pagi hari bicara dunia. Waktunya sholat duha dia masih kerja dunia. Siang hari pun kerja dunia lagi, sore hari bicara dunia lagi, malam hari merencanakan dunia, tidurnya mimpinya dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Mati. Ini banyak orang mati, Pak. Makanya Nabi sabdakan orang yang paling cerdas siapa? Mereka orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Maka saya buatlah lagu itu, orang kaya mati, orang miskin mati itu. Supaya satu Indonesia orang cerdas semua, orang ingat mati. Udah, Pak, banyak orang cerita tuh coba lihat di YouTube tuh. Bang, Masya Allah Bang, aku dengar lagu ini aku taubat Bang. Aku dengar lagu ini aku masuk Islam. Banyak. Mau pergi diskotik dia ke kota dia, naik taksi dia. Di taksi radio, lagunya orang kaya mati, miskin mati. Dia bilang, Pak, ke musola, Pak, musola. Nah, nggak jadi diskotik. Ingat mati.
Mati ini nggak main-main Pak. Coba sekarang merenung nih, mati ini bener loh. Mati itu nggak? Kita dikafani, dimandiin, dikafani, masukin ke tanah, dikubur, terus nggak balik lagi ke dunia. Nih ibu-ibu meninggal dunia, suami tinggal, sehidup semati, mau temani nggak? Sumpah, kita sehidup semati beb. Oh, mau nikah sehidup semati itu penipuan. Mana ada ceritanya Pak? Ya Bang, kalau kita mati muda kayak gini nih Bang, istri ditinggal masih segar, masih cantik, 90% kawin lagi dia. 90% ya. Ada yang enggak sih, ada yang setia sampai mati dia nggak kawin lagi. Ada. Perempuan memang tidak disuruh menikah lagi kalau meninggal suaminya. Tapi kalau laki-laki belum mati, bini udah kawin lagi dia. Ya Anda di sini ya, di tempat lain. Kalau di sini nggak ada bedanya lah ya. Jadi biasa aja. Orang yang mencintai dunia ini bahaya, sakit hati terus. Sakit hati terus. Berharap sama makhluk, semakin besar harapan hati kita kepada makhluk, semakin besarlah kekecewaan kita. Semakin besar cinta kalian kepada makhluk, semakin besar kesakit hati itu datang. Bayangkanlah, kita merindukan dia, kita mengingat dia, dia ingat orang. Sakit nggak? Itu main-main tuh Pak. Makanya kata Sayyidina Umar, mengingat makhluk ini penyakit. Obatnya apa? Mengingat Allah. Maka ada orang yang hari-hari bangun pagi dia ingat Allah, dia baca doa. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa la nasyur. Langsung malaikat catat pahala. Kita ini orang penting semua loh. Apa bukti kita orang penting? Allah hantar 2 malaikat mencatat setiap perbuatan dan perkataan kita. Nggak main, kita cuma nggak merasa penting aja. Dalam panah Allah kita ini penting Pak. Iya. Ngomong baik, malaikat sebelah kanan mencatat. Ngomong jorok, yang kiri kerja. Jangan nggak dicatat. Buat baik yang ini, buat jahat yang kiri. Dicatat semua. Bangun tidur ingat Allah, lalu sholat. Di depan toilet ingat Allah, ada doanya. Apa doa masuk toilet? Masuk kaki apa? Masuk WC kaki kiri, keluar? Boleh nggak masuk dua-duanya langsung Bu? Jangan ngarang-ngarang. Pokoknya agama ini udah jelas. Kalau kiri-kiri, jangan dua-duanya masuk. Ragu begini. Aduh, semalam dari Sulaiman pengajiannya kiri apa kanan ibu-ibu bikin. Udah dua-duanya lah gitu. Jangan. Masuk kaki kiri, keluar kaki. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kebalikannya. Makan minum tangan apa? Kanan. Kalau tak sengaja minum tangan kiri, muntahkan minuman itu. Ini agama. Agama ini bukannya sholat, zakat, puasa, haji, umrah saja. Minum pun agama. Tidak boleh minum tangan kiri ya. Minum tangan kanan, baca Bismillah. Duduk, jangan berdiri. Ini masalah-masalah sederhana aja, banyak umat Islam yang tak paham hari ini Pak. Nah, jadi kita bicara yang tinggi-tinggi, bicara yang ini ada basic-basic aja. 24 jam kehidupan kita itu ada doanya. Ya, ada doanya. Pakai baju ada doanya. Bercermin nih ibu-ibu, kalian nggak bisa lepas dari kaca ya. Cermin. Hafal nggak doa bercermin? PR ya. Pulang dari majelis ini cari bukunya. Kalau sekarang ada tuh internet ada, baca apa doa bercermin. Nanti kalau kita jumpa lagi saya tanya semua udah jawab. Siap ya? Bercermin ingat Allah. Allahumma ahsanta khalqi fa husnul khuluqi ya Allah. Engkau yang membaguskan rupaku ya Allah. Kalau ibu-ibu bercermin, tidak baca doa, lama Pak di cermin Pak. Maju, mundur, miring lagi. Maju, mundur. Si ibu, iya betul. Kadang miring dikit, kadang ketawa sendiri di depan cermin, nggak jelas. Ya. Kalau nungguin ibu-ibu ya bercermin, kita umroh Pak, balik lagi belum selesai dia Pak. Pergi umroh dulu, masih bercermin nih. Nah, tapi kalau orang bercermin baca doa ingat Allah, cepat dia. Pakai baju tangan apa duluan? Melepaskan. Jadi kalau kita berwudu ini, tangan kita kan lengan panjang nih. Tangan mana yang dulu digulung? Kan melepas. Melepas apa? Kiri dulu. Baru kita berwudu. Setelah berwudu yang diturunkan mana duluan? Kanan. Ini memasang. Ini nggak ada ditulis di kitab manapun, tapi saya pernah dengar dari Habib Umar bin Hafiz. Guru beliau menjelaskan,
Kalau orang-orang pencinta sunnah, ciri-cirinya ada. Apa? Dia akan memulai semua kebaikan dari sebelah kanan. Ibu-ibu masak nih, mutarnya itu pun ikut putaran tawaf itu. Bikin kopi juga begitu. Paham ya? Jadi banyak. Sunnah Nabi ini apa? Satu hadis, mulai semua kebaikan dari sebelah kanan, itu ratusan amalnya. Satu hadis. Salaman tangan apa? Gimana kalau orang salam tangan kiri, Bang? Apa kabar, Pak? Oh, ini orang otaknya nggak ada nih, nggak sopan. Di kampung saya, di Padang, di kampung saya dulu. Ini banyak orang awak sini. Ini awak sama Bugis ya, Makassar ya. Kalau orang nyetop pakai tangan kiri, Pak, angkot, itu supir angkot nggak berhenti, Pak. Dia tahu orang ini nggak beradat. Orang ini nggak ada adab, nggak sopan. Pakai adab. Berpelukan dari sebelah mana? Kanan dulu. Paham? Berpelukan paham semua? Ustaz, berdiri sebentar, Pak. Ustaz, berdiri, Ustaz. Berdua. Biar dia lihat, ibu-ibu ini lihat. Nah, salaman, terus berpelukan. Sebelah kanan duluan. Iya, satu kali aja. Enggak, kalau ya. Betul, kanan, ya. Udah juga. Cukup. Kalau terlanjur peluk 2 kali, tambah 1 kali lagi, karena Allah suka yang ganjil. Iya. Udah cukup. Paham ya? Mulai seluruh kebaikan dari mana? Jadi kalau mulai hari ini ada yang minum tangan kiri, tegur. Saya sudah survei, Pak. Sudah survei ya. Di pesta-pesta pernikahan, di acara-acara barale itu orang-orang Minang itu, Pak, saya hitung, Pak. Bukan saya mencari aib orang. Dari sekian banyak orang yang minum, berapa orang yang minum tangan kanan dan duduk dengan cara Nabi? Tak sampai 10%, Pak. Sisanya tangan kiri. Itu udah jadi kebiasaan buruk mereka. Kalau kita tegur, dia marah. Minum aja kau atur, katanya. Padahal minum ini agama. Berapa hadis Nabi tentang minum? Pegang tangan kanan. Kalau panas jangan ditiup. Minum jangan seperti minum onta. Betul. Kalau habis minum itu lihat dulu minumannya. Gelas nyalain lampu. Jangan sampai ada tai cicak dalam. Serius. Karena kita nggak lihat. Hati-hati. Ya. 24 jam kehidupan kita harus ikut sunnah Rasulullah SAW. Karena apa yang Nabi ajarkan itu agama. Cara makan yang terbaik adalah cara makannya Rasulullah. Cara tidur yang terbaik adalah cara tidurnya Rasulullah SAW. Cara pakaian yang terbaik, cara pakaiannya Rasulullah SAW. Mungkin ibu-ibu heran nih, dari Sudan orang mana sih? Kok pakai sorban kayak orang Arab? Hasan Hussein. Ngadap sini sayang, ngadap sini sayang, ngadap sini. Ngadap sini. Nanti dikasih hadiah sama Om. Ayo sini. Tahu lagunya nggak, orang kayak mati? Ayo nak, ayo nak. Ngadap sini, ngadap sini. Ya. Sampai di mana tadi? Hah? Orang mana sini? Kok pakai sorban dia? Saya orang Minang. Wih, mana orang? Dia saya pernah dulu pulang kampung, Pak. Itu saya diadili, Pak, di sidang di kampung. Itu gara-gara saya pakai sorban. Saya cuma bilang sama orang-orang kampung, waktu itu ada duit 5 ribuan. Saya lihat ini orang mana nih? Tuanku Imam Bojot. Orang Hawaii. Ini nggak aneh, ini bukan pakaian orang Arab, ini pakaian Rasulullah SAW. Pangeran Diponegoro itu orang Jawa, Pak. Saya orang Muhammadiyah, Pak. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bersorban. Muhammadiyah asli itu bersorban. Saya NU, Pak. Orang NU asli itu bersorban, Pak. Hasyim Asy'ari. Ya, jadi ini jangan heran, ini pakaian dulu tren di zaman 100 tahun lalu, ini tren. Coba pergi ke Monas deh, lihat ada Museum Nasional itu foto jamaah haji yang 100 tahun lalu pergi haji. Semua bersorban. Tahu, ada ceritanya seperti ini nih tamsilannya. Ada raja. Raja ini punya kucing. Kucingnya nggak ada ekornya. Kucing ini minder, jalan-jalan kemana dia malu-malu. Karena dia sendiri nggak berekor, ya akhirnya panjang-panjang semua ekornya. Akhirnya raja sayang sama kucing, dibikin peraturan. Apa kata raja? Semua kucing yang ada di kerajaanku potong ekornya. Lahir anak kucing, potong ekor. Lahir anak kucing, potong ekor. Sehingga satu kerajaan tak ada yang berekor. Satu hari datanglah satu rombongan kucing dari kerajaan tetangga. Pakai ekor semua.
Itu Pak, satu kerajaan kucing tak berekor nih ngebully mereka. Dia bilang, kok panjang ekornya? Padahal yang betul yang mana? Yang berekor itu yang betul Pak. Iya, paham ya? Jadi hari ini tontonan-tontonan telah menjadi tuntunan. Jadi ibu nggak usah heran lihat orang pakai sorban, orang pakai jenggot. Ini sunnah Nabi, hadisnya semua ada, ijazahnya ada. Ini bukan pakaian orang India, bukan pakaian orang, bukan. Saya dapat terakhir ijazah imamah ini di Makkah Pak. Dapat dengan Ustaz Abdul Somad berdua. Kita diberi ijazah sama Syahid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki. Dia pasangkan langsung. Saya datang ke sana sama Ustaz Somad. Ustaz Somad disuruh ceramah pakai bahasa Arab. Anak sembunyi di belakang, takut disuruh ceramah juga. Ya? Anak sembunyi di belakang orang duduk itu kan. Anak padahal udah kelihatan juga. Sebesar ini badan udah kelihatan. Terus selesai sama ceramah, saya panggil dia, Syekh Maulana, sini ke depan, dipanggil sama Syahid, sama Habib. Saya datang, dia bilang, kan ditanya, Aina Mughanni min Indonesia, mana yang penyanyi dari Indonesia itu? Artis. Saya datang. Saya tak berani melihat wajah dia, saya lepas sorban saya. Saya duduk aja bersimpuh di depan mereka itu ulama-ulama besar semua Pak. Saya ini bukan ulama ya, saya bukan ustaz, bukan kiai, saya ini penyanyi. Itu diluruskan, orang manggil ustaz, aminkan aja. Ustaz tuh ilmunya banyak, dari Sulaiman tak banyak ilmunya. Tapi saya bisa ngajak orang kafir masuk Islam, saya bisa ngajak orang mabuk untuk masuk masjid. Itu keahlian saya. Dai. Ya, tak semua orang jadi ustaz, sampai semua orang harus jadi dai. Kita semua harus punya keahlian seperti itu. Suara Allah waktu itu saya disuruh nyanyi. Terus saya bilang sama nyanyi apa Ustaz? Dia bilang yang mati-mati itu. Ya. Terus saya bilang, aduh. Ya Ustaz, berdua Ustaz. Nyanyi, iya berdua kita. Terus saya nyanyi itu, wahai manusia. Itu orang Arab nggak ngerti Pak, tapi dia berkaca-kaca mata dia. Karena dia tahu yang dinyanyikan pasti tentang kematian. Dia nggak ngerti, tapi dia ta'zim. Jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat, mana suaranya? Ujian bagi kita, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Nanti kalau saya bilang orang kaya semua teriak mati ya. Siap nggak? Siap. Yang nggak ikut teriak mati, saya doain mati dulu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua mati. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Terus kata Syahid Ahmad, ada lagumu yang nggak mati-mati gak? Saya bilang ada. Saya ada satu syair saya buat judulnya Ya Rasulullah. Silakan. Dan ini lagu ini ada di Instagram saya tuh. Saya nangis. Berabad-abad jauh darimu, begitu tebal rasa rinduku. Semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu. Selawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita salat. Malam-malam ku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Ya Rasul salam ala
alaika ya Nabi salam salam alaika. Lepas saya nyanyi itu baru dikasih sorban. Itu ceritanya. Sorban ini sunnah. 2 rakaat dengan sorban lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersorban. Ya bagus Ustaz pakai mama. Benar, tidak usah malu. Meskipun at least waktu sholat pakai. Habis sholat keluar lepas lagi, tak masalah. Ini sunnah mustamirahnya Rasulullah SAW. Benar Pak. Ini jarang dibahas. Ya. Sebelum tidur pakai cilak mata itu sunnah. Memendekkan kumis itu sunnah. Pakai siwak itu sunnah. Panjangkan jenggot itu sunnah. Motong kuku bersih-bersih itu sunnah. Ada 18.000 jenis sunnah Nabi SAW. Banyak Pak. Maka tolong jangan klaim cuma kita aja yang sunnah. Hari ini kan ada juga orang yang aneh Pak. Dia aja yang sunnah. Kalau enggak kelompok dia enggak sunnah. Ustadz dia yang sunnah. Kalau bukan ustadz dia enggak sunnah. Nah, ini orang-orang yang tertipu syaitan. Jangan Pak. Jangan mau kita bodoh-bodohin syaitan Pak. Setan ini kalau tidak bisa menggiring orang ke maksiat, ke belok kiri, disuruh orang belok kanan. Sementara jalan yang benar, jalan yang lurus, bukan belok kiri, bukan belok kanan. Berlebih-lebihan dalam agama nggak boleh juga. Paham nggak? Ini penting nih Pak, hati-hati bisik. Kamu tuh top, keren. Kalau si fulan berlebih-lebihan, ini kurang yang pas kamu. Merasa lebih baik dari orang lain, itulah kesombongan. Maka Bapak Ibu sekalian, adik-adik teman-teman dirahmati Allah SWT. Iman harus masuk ke hati. Baik iman kita, baik amal kita. Dan orang yang sempurna imannya apa ciri-cirinya? Datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya. Wah, ini ngeri nih Pak. Susah kita memahami. Dapat dia duit banyak, takut. Ini hisabnya bagaimana ini? Dapat pangkat dan jabatan, berduka, menangis dia. Bahkan Umar bin Abdul Aziz dilantik jadi khalifah, pingsan di hari pelantikannya. Hari ini dangdutan Pak. Menang pilkada, bersyukur, sujud syukur. Ini kebodohan yang teramat sangat. Karena kan dipakai kacamata dunia, bukan kacamata akhirat. Hati kotor, tidak mengenal akhirat. Iya, siap ya. Nih ciri-ciri orang sempurna imannya apa? Datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya, habisnya dunia menenteramkan hatinya. Hilangnya dunia menenteramkan hatinya. Ini susah kita memahami. Yang pertama tadi aja kita bingung. Datangnya dunia tak mengembirakan hati, hilangnya dunia tak menyedihkan hati. Itu biasa, standar. Itu tanda-tanda iman baru mulai masuk ke dalam hati. Orang yang merasa mulia dengan mobil mewah itu orang yang rusak imannya. Orang yang merasa hina naik angkot, itu pun orang yang rusak imannya. Sama aja. Mobil mewah tak bisa memuliakan seseorang. Yang memuliakan siapa? Allah. Anjing naik mobil mewah tetap aja anjing. Betul nggak? Berubah nggak namanya? Manggil bapak nggak orang sama dia kalau anjing naik mobil? Halo Pak Anjing, nggak ada, tetap aja anjing. Paham ya? Jadi jangan sampai harga mobil kita lebih mahal daripada harga diri kita. Karena iman sebesar debu, Allah Ta'ala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Terakhir saya menceritakan satu kisah di zaman sahabat. Seorang sahabat jual tanah, dibeli sama sahabat yang lainnya. Berdua nih, kawan karib. Tiba-tiba yang membeli tanah tadi datang membawa satu peti emas. Kata yang menjual tanah, ini emas apa bang? Dia bilang, bro, tadi aku gali-gali tanah yang kemarin aku beli. Di dalam tanahmu itu yang kamu jual itu ada seperti emas. Aku nggak merasa beli emas ini emas haknya kamu. Kata yang membeli. Terus kata yang menjual, oh no, nggak bisa gitu. Kalau aku sudah menjual, berarti apa yang ada di atasnya, apa yang ada di bawahnya sudah menjadi milikmu. Akhirnya berdua nih hampir berantem Pak, dorong-dorongan Pak. Menolak emas ini dua orang. Nggak, ini punya kamu. Nggak, ini punya kamu. Dilihat sama satu orang sahabat dari kejauhan, nih kenapa orang ini ribut-ribut, berdebar, dorong-dorongan. Datang dia, ngapain kalian ribut-ribut, damai-damai aja lah dunia ini. Dia bilang ini bang, saya nih ceritanya begini, saya beli tanah di tempat dia, ada emas, saya kembalikan. Dia tolak, ini punya dia. Yaudah, kata yang berdua ribut tadi, apa kita kasih sama abang ini aja, yang datang ketiga. Apa kata abang yang ketiga tadi? Kalian berdua nggak bisa begitu. Mau selamat, mau hilang masalah, terus kasih masalah sama saya. Tiga-tiganya orang yang sempurna imannya. Dia menganggap satu peti emasnya sebuah masalah.
Coba kalau zaman sekarang ada nggak kira-kira? Nabi itu ditawarkan gunung Uhud jadi emas, ditolak sama Nabi. Sekarang emas di dalam tanah digali-gali sama umat Nabi, Pak. Tapi ini kalau kita bicarakan orang pikir kita gila. Tapi ini kisah nyata, Pak. Apa kata yang ketiga tadi? Daripada kita bertiga nih ribut siapa pemilik emas, mending kita datang ke pengadilan, datang ke hakim. Kita tanya sama hakim siapa yang berhak terhadap emas ini. Hakimnya pun orang yang sempurna imannya, menolak emas ini juga. Kalau kita jadi hakim, ya udahlah Bapak pulang dulu lah, istirahat nih jadi BB barang bukti, nanti tunggu panggilan aja deh. Sampai mati nggak dipanggil-panggil. Ya. Hakimnya beriman sempurna imannya, yang menjual beriman sempurna imannya, yang membeli sempurna imannya, yang jadi saksi sempurna imannya. Akhirnya hakim memberikan keputusan setelah mendengarkan semua penjelasan. Penjual, iya. Kamu punya anak? Ada, laki-laki. Kamu punya anak? Ada, perempuan. Bagaimana kalau anak kalian kenalkan, ta'arufkan, kemudian kalau mereka cocok nikahkan dan jadikan emas ini sebagai maharnya. Baru mereka berpelukan, Pak. Ini solusi, ini selamat kita. Renungi kisah ini. Ini bukan kisah dongeng. Terjadi di zaman awal, zamannya para sahabat. Mereka punya gelar di belakang nama-nama mereka siapa? Radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan Nabi Allah Ta'ala telah menjanjikan dalam Al-Quran, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'ahum bi ihsan, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radwan. Kalau kita ikut mereka, Allah ridho kepada kita. Tapi ini berat, Bang. Kita masih merasa ini rumahku, ini mobilku, ini tokoku, ini tanahku, ini mobil. Sementara Allah telah menjelaskan, aku, kata Rabb, Allah telah membeli harta dari diri orang beriman dengan surga. Berarti kalau kita sudah jual dengan Allah, kita udah nggak punya apa-apa lagi. Ya, Allah telah membeli. Allah itu kan maha baik. Allah yang memberi, padahal Allah ambilnya nggak apa-apa. Tapi Allah katakan, aku beli, kata Allah. Maha baiknya Allah, Pak. Ada nggak manusia seperti itu, Pak? Kita kasih dia duit nih, ada nih barang nih, habis aku beli ya? Nggak ada, nggak mungkin. Tapi Allah sempurna kebaikannya. Setelah Allah beli harta dari diri kita, Allah titipkan kepada kita. Mestinya kita bertanya kepada Allah setiap kali kita hendak menggunakan benda-benda ini. Ya Allah, Engkau maunya apa? Harta ini mau dikirim kemana? Kembalikan kepada Allah dengan sesempurna mungkin. Insyaallah ya. Insyaallah. Karena kampung kita di mana, Pak? Kampung, Pak? Kampung mana? Sulawesi. Surga. Nenek moyang kita, Adam dan Hawa, berasal dari surga. Nanti pulang kampung ke mana? Surga. Surga. Kamu ke Sengkang. Nah, kalau kampung di dunia masih Sengkang, tapi nggak apa-apa. Ini tamsilannya. Ada orang Sengkang, dia merantau ke Jakarta. Ya, dia cerita aja di tamsilan kan. Dia bertetangga di sana. Dua orang kampung ini bingung nih mau ngapain. Akhirnya mereka bikin lamaran kerja di sebuah perusahaan elit di Jakarta. Perusahaan. Dikontrak 5 tahun. Dua-duanya dapat kontrak 5 tahun, gaji gede. Satu orang gaji 10 juta sebulan. Itu gaji pokok, Pak, di perusahaan itu kan. Itu kalau bonusnya lebih banyak lagi. Maka dua orang ini pergilah ke Jakarta dia, kan? Tinggal dia di berdekatan. Ketika gaji pertama datang, ya, dapat gajinya dua-duanya kan. Orang yang pertama, anak yang pertama, dia berpikir, ini kesempatan aku nih, Jakarta nih kesempatan nih. Kapan lagi aku ke Jakarta kan, dari kampung ke Jakarta. Maka dia langsung pergi ke dealer. Dia pikir-pikir dari 10 juta gaji ini tambah bonus, dapatlah 20 jutaan sebulan kan. Rata-rata dia bonus sama gaji pokok dia. Kalau aku beli mobil cicilan 5 juta sebulan, jalan ini. Maka ke dealer dia ambil mobil. Gaji pertama dia. Kemudian dia nggak tinggal di mes perusahaan, dia sewa apartemen. Sewa lagi 5 juta sebulan, tinggal 10 juta. Dia nggak masak sendiri di Jakarta, dia catering 2 juta. Beli baju. Akhirnya uang 20 juta sebulan itu pas untuk biaya hidupnya bersenang-senang di Jakarta. Anak yang kedua, dia sadar kalau kampung dia bukan Jakarta tapi Sengkang. Dapat gaji pertama, dia telepon ibunya. Bu, alhamdulillah Bu, ini gaji pertama aku Bu. Orang yang harus menikmati gaji ini yang pertama ibu. Bu, aku dapat 20 juta bulan ini Bu. Kita bagi 2 ya. 10 juta untuk ibu, 10 juta untuk aku.
10 juta dia kirim ke Sengkang. Pas dapat transferan uang, ibunya langsung sujud syukur. Dia teriak, Allahu Akbar, Masya Allah. Dilihat sama tetangganya, ibunya ya anak yang boros tadi, yang lupa dengan kampung halamannya di Sengkang. Dia pikir dia orang Jakarta. Dia tanya, ada apa? Anakku berkirim 10 juta gaji pertama dia. Anakmu kirim berapa? Nggak ada. Oh, mungkin besok dia kirim. Besok ditunggu pun tak datang. Akhirnya ibu ini berduka selama 1 bulan. Bulan kedua datang lagi kiriman 10 juta lagi. Setiap bulan berkirim. Kadang kalau dapat job bagus, dapat lemburan bagus, bisa kirim 20 juta sebulan. Kontrak 5 tahun. Tahun keempat dapat surat dari ibunya yang rajin berkirim tadi. Tebal suratnya. Kata ibunya, Ananda sayang tercinta, buah hati ibu, anak yang ibu bangga-banggakan. Selama kau merantau ke Jakarta, nak, ibu selalu memuji-mujimu kepada teman-teman ibu semua. Uang yang kamu kirim setiap bulan tak 1 rupiah pun ibu makan, nak. Ibu bisa makan dari sawah kita, hasil ladang kita. Itu ibu kumpulkan di sini supaya bekal kamu nanti pulang kampung. Pas kamu pulang kampung ke Sengkang nanti, dilihat sama kedua, ini rumahmu, nak. Ada foto rumah. Masya Allah, kata anaknya. Dibuka halaman ketiga dari surat tadi, nak, ini kebunmu, nak. Ibu udah belikan berapa sawah, peta sawah. Kemudian halaman berikutnya, ini mobilmu, nak, Fortuner 1. Sama motormu, NMAX 1. Parkir sana kan. Terus halaman terakhir ada satu foto perempuan cantik berjilbab warna pink. Ini calon istrimu, nak. Dulu waktu kau berangkat ke Jakarta, dia kelas 3 sanawiyah. Sekarang tahun ini dia tamat aliyah, nak. Ibu sudah datang ke orang tuanya. Tahun depan kamu pulang kampung, kami jemput kau di airport. Apa nama airport Makassar? Ibu jemput, kami jemput, belum sampai di rumah kau ujab kabul, nak. Di jalan kita berhenti, kau ujab kabul langsung. Gemetar dia. Dia baca surat tadi, dia menangis. Ya Allah. Dia datang ke bosnya di perusahaan, bos, bisa nggak aku pulang kampung sekarang aja, bos? Gak usah 5 tahun, 4 tahun cukup, bos. Kata bosnya, ini udah kontrak, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Tahun depan kau pulang. Apa yang terjadi? 1 tahun terakhir dia jalani dengan penuh kerinduan, menunggu waktu itu datang. Kapan waktu pulang kampung itu? Coba perhatikan orang-orang soleh, ulama-ulama kita, dia rindu kematian. Dia sudah menampak bayangan surganya, bayangan bidadarinya, bayangan semuanya, kehidupan yang di surga. Dia rindu kapan waktu itu datang. Dia telah persiapkan kain kafannya, dia telah persiapkan semua keperluan-keperluan kematiannya. Gak main-main, Pak. Dan anak yang tidak pernah berkirim ke kampung halaman, dia lupa kampung dia, Sengkang. Dia lupa, Pak. Dia hidup bersenang-senang, party, habis-habis duit semua. Beli ini jam mahal, beli ini. Semua uangnya dihabiskan di Jakarta. Ibunya dikirim sekali-sekali, paling kirim pulsa 100.000, kirim paket 50.000. Ibunya tuh marah banget. 4 tahun berjalan, ibunya kirim surat. Dia kirim surat, Pak, pakai spidol warna merah. Dia buka itu surat, langsung gemetar dia, langsung terkencing-kencing. Dia bilang, anak durhaka. Malin kundang kamu, nak. Malin kundang tak serudahkah kamu? Kau pulang tahun depan, awas, ku injak-injak lehermu, kata mak. Ku cakar kamu, anak nggak tahu belas budi. Tak ikhlas aku air susuku kau minum. Pokok sumpah serapah caci maki, ibunya ancaman. Kau otakmu nggak ada semua, bikin malu aja. Apa kau buat Jakarta? Baru dia sadar ternyata tahun depan dia harus pulang kampung. Kontrak kerja habis di Jakarta. Dia datang kepada bosnya, dia bilang, bos, bisa nggak diperpanjang lagi kontrak ini, barang nggak 3 tahun lagi aja. Kata bosnya, nggak bisa, tahun depan kau pulang. Apa yang terjadi? 1 tahun terakhir dia jalankan dengan penuh perasaan takut pulang kampung. Kalau hari ini kita masih ada rasa takut mati, jangan-jangan kita seperti anak yang jarang berkirim tadi, lupa dengan kampung halaman. Di mana kampung kita yang sesungguhnya? Surga. Kumpulkan harta, tak ada masalah, banyak-banyak kirim ke surga. Karena istana kita sedang dibangun dan itu perlu biaya. Ya. Ada orang yang sibuk membangun surga di dunia, ada yang sibuk membangun neraka di dunia. Semoga Allah kelompokkan kita dengan orang-orang yang sukses. Amin. Amin. Orang anak-anak akhirat, orang-orang nanti yang Allah akan masukkan ke surga. Ingat, belum sampai di surga, awas surga sudah terasa di dunia.
Maka orang beriman ini wajahnya wajah orang ahli surga semua. Ini wajah-wajah bidadari semua. Tenang, cool. Di luar orang galau nih. Ini geleng-geleng. Abang ketawa-ketawa banyak duit bang? Nggak ada bang. Lah kenapa abang ketawa? Ada Allah kan. Lah. Jadi orang beriman tuh gitu bang. Happy terus. Di sini senang. Senang. Di mana-mana hatiku senang. Buat apa susah? Susah itu. Nah, tahu lagunya rupanya. Tahu lagi itu ya. Jadi ya, insya Allah belum sampai kita ke puncak gunung, hawa dingin sudah terasa. Belum sampai kita ke lembah api, hawa panas telah terasa. Ya, mudah-mudahan Allah bahagiakan kita di dunia sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Baik sahabat sekalian, banyak yang mau saya ceritakan lagi. Kalau kurang puas, silakan tonton di YouTube Dery Sulaiman and Sahabat, like, comment, and subscribe. Salah ya, atau di Instagram follow Dery Sulaiman, founder of the SIS. Oke, insyaallah ya, semoga kita selamat dunia akhirat. Oh ya, ini yang terakhir yang penting lagi nih, yang penting banget ya. Dakwah ini harus dibuat di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Dan dakwah Nabi dibuat dengan 2 tertib saja. Pertama dakwah ke keluarga sendiri, yang kedua dakwah ke orang lain yang bukan keluarga kita. Yang pertama dakwah di kampung kita, yang kedua dakwah keluar kampung kita. Amerika, Eropa, Rusia, Afrika itu orang-orang yang harus didakwahi juga. Jadi yang banyak duit nih, haji-haji nih, bos-bos nih, kalian harus pikirkan Amerika, Eropa, Rusia. Ya, gunakan harta untuk fisabilillah. Ya, ini nggak main-main nih. Oh, saya spesialis dalam kampung aja bang, saya nggak mau keluar-keluar. Kau enak-enak aja, mau enak sendiri. Nggak bisa pak. Saya tadi nggak naik supir Grab, saya tanya Grab itu. Bang, kalau ente nih naik Grab, bawa Grab bang. Terus yang dibawa itu istri, anak. Istri bayar nggak bang? Kira-kira gimana gitu pak? Supir Grab ngantar istri ke pasar, sampai di pasar minta duit sama bininya. Bayar dulu nih katanya. Minta cerai bini langsung, tamu nggak ada, kau suamiku. Kan? Paham nggak? Jadi kalau kita hanya mengurus anak istri kita saja, nggak dibayar pak. Itu memang kewajiban kita. Kapan kita dapat bayaran? Kalau kita antar orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Tukang potong rambut, yang dipotong rambut anaknya, yang dipotong rambut bapaknya, rambut anaknya, ponakannya, rambut istrinya, rambut suaminya. Gak mungkin kita dibayar. Kalau orang lain yang kita potong rambutnya, baru kita dapat upah. Maka buat dakwah dengan 2 cara. Di dalam kampung sendiri, yang kedua di luar kampung kita. Maka ibu-ibu jangan heran nanti kalau punya suami, kemudian Allah beri hidayah jadi da'i. Suruh dia jauh-jauh. Pergi bang. Ini gelang gue bang, ini cincin gue bang. Abang jual, berangkat abang. Ya. Betul, tidak mau. Waktu itu relatif. Sahabat nggak ada batasan waktu mereka. Kita kan lemah iman. Sekali ulama memberikan tertib sekali seumur hidup 4 bulan latihan iman, 40 hari setiap tahun, 3 hari setiap bulan. Itu tertib. Itu pengaturan bukan peraturan. Itu bukan syariat ya. Itu ante nggak keluar pun nggak berdosa. Tapi kalau kita buat itu, insya Allah akan ada keharmonisan di rumah tangga kita. Karena orang yang tidak pernah berpisah karena Allah, dia tak pernah mengerti apa itu rindu karena Allah. Maka bang, sekali-sekali supaya istri kita rindu kepada kita, tinggalkan mereka karena Allah. Yang, kamu kapan kangen sama aku? Ya abang gak pernah pergi, kangen dari hari sama-sama terus. Nah, sekali-sekali pergi, matikan handphone. Malam dia mikirkan, abangku di mana dia sekarang? Aduh, saling rindu, menetes air mata. Itulah cinta. Subhanallah. Dan hakikat cinta yang sesungguhnya di mana? Di surga. Di sanalah suami yang sukses adalah suami yang mampu mengajak istrinya sampai berjumpa dengan Allah dan sujud di hadapan Allah setelah menatap indahnya wajah Allah. Ayah yang sukses siapa? Ayah yang mampu meyakinkan anak-anaknya, nak, satu subhanallah lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Itu dari saya minta maaf. Semoga Allah Ta'ala ampuni kesalahan kita semua. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.